mental dan kebiasaan masyarakat kita belum terlalu peduli dengan yang namanya kelestarian alam. Banyak sekali isu seperti perubahan iklim dan kurangnya kepedulian terhadap alam. Lalu bagaimana peran pesantren dalam menghadapi krisis lingkungan saat ini? Alangkah angkuh dan sombongnya ketika manusia merasa bahwasannya dia yang lebih layak dibanding dengan pohon-pohon yang bahwasannya itu juga menjadi ciptaan Allah gitu. Karena dunia ini terus berjalan dan dunia ini nggak mungkin kalau mengalami kehancuran, tunggu dulu nanti aja hancur, nggak bisa. Maka kesadaran itu harus dibangun dari sekarang. Apakah harus besok? No, dari sekarang. Dimulai dari mana? Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Dalma Insight Podcast edisi Menyelaraskan Iman, Ilmu, dan Alam. Bersama saya Kinara Marifatul Maulida yang akan menemani perbincangan kali ini. Masya Allah, seneng dan bangga banget nih bisa nemenin sahabat Dalma semua. Bagaimana kabar sahabat Dalma semua? Semoga selalu sehat dan bahagia selalu ya. Beruntung sekali kita bisa langsung ngobrol bersama dua narasumber kita. Yang pertama kita ditemani Al Ustadz Bintang Garda Nusantara SH selaku pemimpin Pondok Pesantren. Kemudian kita juga ditemani Al Ustadz Dr. Aan Rukmana sebagai Dewan Penasihat Pondok Pesantren. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kak. Bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Ustadz, terima kasih sudah hadir di podcast hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan nih Ustadz untuk menambah wawasan serta keilmuan sahabat Dalmah dan kita semua yang ada di sini. Boleh kita tanya-tanya ya Ustadz? Boleh. Boleh Baik. sekali ya, silakan. Baik, kita langsung ke pertanyaan pertama nih Ustadz. Saya sempat lihat beberapa kegiatan pesantren Darul Alamah yang datang ke perkebunan hingga peternakan nih. Ini menarik banget karena nggak semua pesantren punya konsep seperti ini. Sebenarnya apa filosofi di balik konsep pesantren alam ini dan kenapa pendekatan seperti ini penting untuk pendidikan generasi sekarang? Boleh Ustadz Bintang terlebih dahulu? Ya baik, terima kasih Kanara atas pertanyaannya dan ini pertanyaannya cukup bagus. Yang pertama, alhamdulillah kami dari pengurus pondok pesantren Darul Alamah sudah pernah berkunjung ke beberapa tempat institusi pendidikan dan juga peternakan, perikanan, sampai juga pertanian. Nah, dengan kunjungan itu sebenarnya kita ingin belajar bahwasannya pesantren ini supaya tidak kaku, ya. Karena pesantren biasanya hanya berfokus terhadap keilmuan dan keagamaan. Nah, namun yang menjadi pembeda adalah pesantren Darul Alamah ini menambah kurikulum, yaitu yang namanya kita kurikulum kealaman. Jadi kita ada 3, yaitu kurikulum pesantren, kurikulum nasional, dan juga kurikulum kealaman. Nah, maka dari itu dengan kunjungan-kunjungan kita yang tadi Kanara sampaikan ke perkebunan, peternakan, pertanian, itu bahwasannya kita ingin menerapkan bahwasannya perkebunan, perikanan, pertanian ini bisa dijalankan sebaik-baiknya di pondok pesantren Darul Alamah. Karena kita tidak hanya ingin santri kita pintar secara keilmuan, kita juga tidak ingin santri kita hanya bagus secara akhlak, tapi kita ingin santri kita ini peduli terhadap lingkungan dan bisa melestarikan alam. Masya Allah. Jadi seperti itu. Menarik Dan ini sekali. sangat penting untuk masa depan karena bumi ini kan makin hari dia makin rusak sebenarnya. Betul. Kita melihat data bahwasannya per tahun itu sekian ratus ribu hektar hutan itu ditebang, kebakaran hutan, kemudian juga sampah yang menggunung. Kalau kita lihat di Bantar Gebang itu, ya para penonton, itu bukan gunung kayak di Bandung, bukan gunung kayak Pangrango, itu sampah. Ya, sampah. Dan ini kan artinya mental dan kebiasaan masyarakat kita belum terlalu peduli dengan yang namanya kelestarian alam dan juga menjaga lingkungan. Nah, maka dari itu santri kita didik untuk bisa menjaga alam dan juga menjaga lingkungan untuk bisa menjadi solusi di permasalahan ini.
masalah hutan, masalah kelangkaan air, kemudian juga banyaknya sampah yang berserakan. Ini santri kita harus bisa menjadi garda terdepan dan menjadi solusi paling utama. Jadi seperti itu Kanara. Ada yang ingin ditambahkan Ustadz? Ya, saya tambahkan sedikit ya dari yang tadi Ustadz Bintang sampaikan. Jadi memang lembaga pendidikan yang ideal adalah lembaga yang merespon tantangan zaman. Nah, kami selaku pendamping atau juga pengurus Pondok Pesantren Al-Alamah menyadari betul bahwa tantangan pendidikan saat ini adalah tantangan bukan hanya berasal dari individu manusianya, tetapi juga tantangan dari lingkungan. Nah, misalnya belum lama ini kita juga baru saja melewati COVID misalnya. Betul. Kemudian juga kalau kita saksikan banjir di mana-mana, dan pada saat bersamaan juga ada disrupsi teknologi yang luar biasa. Anak-anak kecil udah megang gadget, udah megang handphone, dan sebagainya. Rasanya kita perlu memperkenalkan satu model pendidikan pesantren yang memang pesantren itu kan pendidikan 24 jam, holistik pendidikannya, yang mengajarkan bukan semata-mata pendidikan yang taklim, tapi juga ta'dib, bukan semata-mata pendidikan keimanan sebagaimana umumnya ya pondok-pondok pesantren lain, tetapi juga pendidikan kaitannya dengan penguatan kognitif, penguatan intelektual dari para santrinya. Dan lebih daripada itu adalah pendidikan yang punya concern, yang tadi kayak sampaikan, dengan isu-isu kealaman. Makanya kenapa kami perlu buying ideas, kami perlu membeli ide-ide, perlu mempelajari gagasan-gagasan bagaimana sekiranya mengelola lingkungan, mengelola alam dengan sebaik-baiknya. Dan itu tentu perlu pengetahuan ya, jadi tidak asal mengelola, tapi perlu pengetahuan, begitu. Masya Allah, menarik sekali. Berarti pesantren mengajak bukan hanya memahami ilmu agama, tapi juga menyadari kebesaran Allah lewat interaksi langsung dengan alam. Itu pendekatan yang jarang saya temui di pesantren lain. Baik, selanjutnya, satu hal yang saya tangkap dari pesantren Darul Alamah adalah upaya menyatukan 3 hal besar: iman, ilmu, dan alam. Banyak sekali sekolah yang fokus ke akademik saja, pesantren yang fokus ke akademik saja. Tapi di sini saya lihat pesantren mengajak untuk memahami lingkungan sebagai bagian dari keimanan juga. Bagaimana pesantren menanamkan keseimbangan antara ilmu, iman, dan alam, Ustadz? Boleh Ustadz Bintang? Ya, baik. Sebenarnya itu sesuai dengan tagline kami, yaitu faith, knowledge, and nature. Ya, artinya ilmu, iman, ilmu, dan alam. Kenapa sih iman yang pertama kali disebut? Ya, karena iman ini penting sekali. Ya, bahwasannya kita ingin santri-santri kita juga ini mempunyai keimanan yang sangat tinggi. Ya, aware terhadap ubudiyahnya, aware juga terhadap amaliyah keislamiahnya. Dia juga rajin sholat, kemudian juga tidak lupa untuk membaca Al-Quran. Dan yang terpenting dalam keimanan itu adalah bagaimana santri kita bisa menjadi santri yang berakhlakul karimah. Ini sangat penting. Betul. Karena jika seseorang, ini bukan hanya santri ya, kita membicarakan secara umum ya. Jika seseorang ataupun manusia tidak memiliki budi pekerti ataupun akhlak yang mulia, ini betul-betul sangat-sangat disayangkan. Karena akhlak itu kan bagaimana kita bisa berhubungan dengan Allah. Akhlak juga yang terpenting juga bisa berhubungan bagaimana kita dengan manusia. Karena sifat manusia itu kan dia bersosialisasi sebenarnya kan. Dia tidak bisa hidup untuk menyendiri. Kita berinteraksi dengan kawan, bagaimana kita berbicara dengan sopan santun. Kita berbicara dengan orang tua, bagaimana akhlaknya yang harus dikedepankan. Dan ini sangat penting sekali. Kemudian yang kedua adalah knowledge, keilmuan. Bahwasannya selain berakhlak, kita juga akan menciptakan santri yang mempunyai nilai keilmuan yang sangat tinggi. Maka dari itu nama pesantren kita adalah Darul Alamah, yaitu tempat bagi orang-orang yang sangat berilmu. Ya. Jadi setelah mereka ini mengerti bagaimana menjadi insan kamil, bisa menjadi seseorang yang berakhlak mulia, dilapisi dengan keilmuan yang sangat luar biasa. Dia mengerti apa yang disampaikan oleh Ustadz, menjadi orang yang cerdas, bisa menjadi orang yang berwawasan global dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ini yang menjadi pembeda, yaitu kealaman. Ya, nature. Ya. Dia udah berakhlak, dia udah berilmu, maka
ketika kita kasih tutup botolnya nih ya, kalau kita analogikan bahwasannya akhlak ilmu itu seperti botol, itu kealaman itu seperti tutup botolnya, artinya dia tidak akan tumpah. Jadi kalau dia sudah berakhlak, dia sudah berilmu, maka ketika kita libatkan mereka untuk menjaga alam dan menjaga lingkungan, insya Allah pasti mereka menjadi salah satu orang-orang yang bisa peduli terhadap lingkungan. Jadi 3 tagline yang ada di pesantren Dar El Alamah, yaitu faith, knowledge, dan nurture, ini betul-betul sangat berkesinambungan. Jadi tidak bisa terlepas. Jadi bagaikan kekasih yang tidak bisa dilepaskan. Kalau ada satu yang tidak bisa dijalankan, rasanya seperti hampa. Seperti pincang gitu ya. Jadi supaya rasa cinta ini tumbuh, maka jangan sampai 3 hal ini ada yang terlewati. Itu mungkin dari saya. Ada tambahan Iya, Ustaz Aan? mungkin itu disebutnya bahasa itu trilogi nilai ya. Trilogi nilai. Jadi trilogi nilai, 3 nilai yang dimiliki oleh Darul Alamah, yaitu al-imanu atau faith, kemudian al-ilmu atau knowledge, kemudian al-alamu atau nature. Nah, ketiga hal ini sebetulnya nanti diwujudkannya itu, kalau pertanyaannya integrasinya apa dalam kurikulum, karena integrasi trilogi nilai tadi itu bisa dilihat dalam kurikulum. Makanya kurikulum di pesantren Darul Alamah itu ada 3 sekaligus. Pertama, yang mengandaikan kira-kira pendidikan kepesantrenan, ya. Jadi nilai pesantrennya harus kuat. Anak-anak disiplin, iya. Pendidikan 24 jam. Belajar ilmu-ilmu fikih, ya, belajar ilmu-ilmu tauhid, belajar ilmu tafsir, belajar Al-Quran, belajar sirah nabawiyah. Ilmu-ilmu itu dipelajari di pesantren. Tapi yang kedua, jangan lupa adalah kita pun merujuk kepada apa yang sudah disuratkan atau digariskan oleh pemerintah. Maka kita juga tidak mengisolasi diri ya untuk mengadopsi juga apa-apa yang sudah digariskan oleh pemerintah. Kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Betul. Atau tadi disebut sebagai al-ilmu tadi. Nah, ilmu ini banyak. Ilmu ini kan bukan hanya ilmu dalam artian yang bersifat ilmu-ilmu eksak misalnya, tapi juga kita mengembangkan ilmu-ilmu sosial. Ya, jadi lengkaplah insya Allah. Nah, yang terakhir kita juga mengadopsi model-model kurikulum yang dasarnya itu kurikulum kealaman. Itu yang mendorong kenapa kami sempat kita berkunjung ya waktu itu Ustadz kemana? Ke beberapa lokasi. Misalnya kita pernah berkunjung termasuk ke Green School di Bali, ya. Kemudian juga kita pernah datang ke sekolah Al-Markas juga. Kita juga pernah datang ke sekolah alam Cikeas. Bahkan kita juga saking ingin tahunya budidaya ya, kita juga pernah datang ke Bandung, Pondok Pesantren Ittifaq di Bandung. Kita juga pernah datang ke mana? Mangkoboy, pertanian sapi ya, kambing. Jadi kita itu sangat serius mempersiapkan semuanya itu. Nah, jadi integrasinya itu nanti ada di kurikulum. Tapi ingat, tadi kayak Bintang sampaikan, tidak boleh dipisahkan. Karena tiga-tiganya itu satu kesatuan utuh di dalam sistem pendidikan Pondok Pesantren Dar El Alamah. Begitu. Jadi kalau bahasa mungkin terminologi agamanya adalah hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Jadi hubungan dengan Tuhannya, hubungan dengan manusia, dan juga hubungan dengan alam. Karena kenapa akhirnya kita aware terhadap alam? Bagaimanapun juga suka tidak suka bahwasannya pohon yang ada di bumi ini, hewan-hewan yang hidup di bumi ini adalah sama seperti kita, ciptaan Allah. Gitu. Alangkah angkuh dan sombongnya ketika manusia merasa bahwasannya dia yang lebih layak dibanding dengan pohon-pohon yang bahwasannya itu juga menjadi ciptaan Allah gitu. Dan alangkah sombongnya manusia jika Allah sudah berikan akal, namun ternyata sesama ciptaan Allah justru malah menjadi penyebab kerusakan. Dan ini akan menjadi tantangan buat kita ke depan untuk bisa mencetak generasi penerus bangsa, penerus umat yang bisa peduli terhadap alam. Betul. Saya suka banget konsep itu Ustadz. Jadi aspek kehidupan santri memang diarahkan untuk seimbang ya. Bukan hanya cerdas secara ilmu, tapi juga punya kepekaan terhadap lingkungan dan nilai-nilai keimanan. Baik, selanjutnya saya perhatikan konsep belajar di Dar El Alamah ini tidak hanya fokus pada kelas dan teori,
tapi juga interaksi langsung dengan alam. Nah, menurut Ustadz, apa manfaat kalau santri nanti bisa langsung belajar langsung dari alam? Bagaimana Ustadz Aan? Baik, di dalam konsep sekolah alam, ini sekolah alam dulu ya, itu ada namanya BBA. BBA, Jadi belajar bersama alam. belajar Ya. bersama alam. Jadi sebetulnya konsep itu tentu kami adopsi, karena kalau kami di Dari Alama ini kan prinsipnya dimanapun hikmah itu berada kami kumpulkan. Nah, salah satunya tadi karena kami juga belajar dari sekolah alam yang ada, itu ada konsep belajar bersama alam. Maka santri itu tidak hanya belajar in class atau dalam kelas, tapi juga belajar langsung dengan alam atau bersama alam, Bersama gitu ya. alam. Jadi bukan dengan alam, bersama Alam. belajar bersama alam. Belajar bersama Nah, belajar alam. bersama alam itu bagaimana? Nanti mereka harus tahu, misalnya tentang hukum alam yang terjadi. Termasuk kalau misalnya hujan sedang turun, mereka tahu kenapa hujan itu turun. Bahkan termasuk nanti di pesantren Dari Alama ini akan dikembangkan satu sistem pertanian yang bentuknya itu permaculture. Jadi permaculture itu filosofinya begini: bagaimana kita bisa hidup, memenuhi kebutuhan hidup, makan, minum dari tanah yang ada. Jadi kalau misalnya tanahnya itu 1 hektar, dengan filosofi permaculture, bagaimana dari 1 hektar tadi bisa mencukupi semua orang yang hidup di atas tanah 1 hektar tadi. Nah, itu konsepnya permaculture. Jadi dari tanaman nanti kita juga akan melakukan permaculture, bahkan kita juga akan mengembangkan peternakan juga dan lain sebagainya. Dan nanti anak-anak akan belajar itu. Tapi sekali lagi bukan melatih mereka jadi petani sebetulnya, bukan. Bukan melatih mereka jadi peternak, bukan. Tapi melatih mentalitas mereka. Melatih mentalitas. Bahwa nanti ketika sudah lulus dari Pondok Pesantren Dari Alama, nanti anak-anak itu punya mentalitas yang tadi, kepemimpinan, karena belajar dengan surah nabawiyah, kuat, punya daya tahan, punya entrepreneur, kreatif, tidak takut, tidak bekerja, karena udah punya modal kuat, mentalitas tadi dan ilmunya dan pengalamannya. Sehingga kami optimis, insya Allah dengan konsep yang kami kembangkan di Pondok Pesantren Dari Alama ini, insya Allah ini akan menjadi pondok pesantren yang berusaha menjawab tantangan bukan hanya masa kini, tapi termasuk juga tantangan untuk masa depan. Masa depan. Begitu. Ustadz Bintang, ada yang ditambahkan? Mungkin saya akan menambahkan ketika anak belajar di luar kelas, ya, apalagi belajar bersama alam, seperti kita itu belajar pramuka sebenarnya, ya kan. Namun bedanya di Pondok Pesantren Dar El Alamah, belajar bersama alam itu menjadi salah satu fokus yang sangat penting. Mungkin kalau di beberapa sekolah yang lain, kita tuh belajar bersama alam tuh hanya mungkin 1 minggu sekali ketika hari pramuka. Betul. Itu pun kalau fokus pembelajaran LKBB Ya. atau ngebuat pioneering. Kalaupun misalkan berkemah mungkin 1 semester sekali, Ya. iya kan? Betul. Dia di hutan bagaimana bertahan hidup, dia juga bisa melihat bahwasan oh alam tuh seperti ini ya, dilihat secara dekat gitu kan. Tapi di Darel Alam itu tidak. Bahwasannya belajar bersama alam ini menjadi fokus yang utama. Tadi yang disampaikan oleh Ustadz Aan, kenapa sih kita ada pertanian? Bukan kita didik mereka jadi petani, tidak, tapi supaya mengerti bahwasannya pertanian itu seperti apa sih, bukan hanya teori di dalam kelas, gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perikanan, gitu. Bukan berarti kita didik mereka menjadi orang yang suka mancing ikan, tidak, ya. Tapi bagaimana caranya? Ternyata ada cara untuk bisa mengelola kolam ikan itu bisa menjadi salah satu bisnis misalnya. Ini kan salah satu yang harus dipelajari bersama Betul. alam sebenarnya kan. Betul. Misalnya gini, perikanan lele ya misalnya. Ada di satu kolam, tapi kalau santri kita mengerti ya pemilahan antara lele yang masih bayi dengan lele yang umurnya 3 bulan misalnya, itu kan berbeda pemilihannya. Bisa jadi pakan ikannya juga berbeda. Gitu. Kita pernah berkunjung ke salah satu peternakan lele namanya Sakuriang. Ya Ustadz Aan. Itu satu lele itu ada yang dihargai sekitar ratusan juta. Satu lele. Karena dia akan menjadi Jadi induk. Dia akan bisa melahirkan lele yang bagus-bagus itu. Dan ini betul-betul orang tuh belum pada tahu gitu. Jadi bukan berarti kita didik anak kita jadi pemancing. Ikan, bukan jadi petani, bukan jadi pekebun, tapi bagaimana caranya mereka paham arti daripada hikmah besar dari situ gitu. Contoh lah, kita mungkin tahu namanya IPB ya, Institut
Pertanian Bogor. Emang di situ keluaran mahasiswanya pada jadi petani? Kan enggak. Tidak. Meskipun nama kampusnya Institut Pertanian Bogor. Tapi kan dari IPB itu melahirkan insinyur yang berkualitas. Kemudian juga ada menteri-menteri dari sana, dan itu kan artinya tidak harus menjadi petani gitu. Betul. Kita didiknya seperti itu. Ya. Betul banget Ustadz. Jadi santri bukan hanya paham materi tapi juga belajar secara nyata dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Baik, selanjutnya kalau kita lihat kondisi lingkungan sekarang ya Ustadz, banyak sekali isu seperti perubahan iklim dan kurangnya kepedulian terhadap alam. Ya. Lalu bagaimana peran pesantren dalam menghadapi krisis lingkungan saat ini? Boleh Ustadz Bintang? Ya, baik. Yang pertama adalah kita akan didik santri kita di awal dengan hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Karena bagaimanapun juga suatu saat mereka akan hidup di masyarakat yang luas. Betul. Ketika mereka hidup di masyarakat yang luas, semoga mereka ini bisa menjadi agen perubahan. Ya. Contoh misalnya seperti ini. Tadi perubahan iklim, ya. Betul. Pemanasan global. Ini kan efek daripada hutan-hutan kita juga banyak yang kebakaran sebenarnya kan. Bencana alam seperti banjir, ya, itu sebenarnya bukan hanya kalau kita lihat dari sisi ilahiyahnya, bahwasanya itu peringatan dari Tuhan sebenarnya. Anda tuh jadi manusia, kenapa sih nggak bisa jaga alam? Betul. Akhirnya ada musibah, kan seperti itu. Nah, di awal kita akan didik mereka, santri-santri kita, untuk bisa mengelola sampah dengan baik. Namanya waste management. Waste management. Bahwasannya ternyata kan sampah itu ada sampah organik, dan ada sampah anorganik, ya kan? Dari sampah organik ini ternyata bisa dibuatkan menjadi pupuk yang organik nih, ya. Jadi daripada di situ menjadi sampah yang tidak berguna, sampah sia-sia, menyebabkan bau yang tidak sedap, ternyata dari sampah itu bisa menjadi pupuk, bisa juga menjadi jadi makanan maggot, gitu loh. Dan dari sampah anorganik ya seperti plastik, kertas dan lain sebagainya, khususnya plastik, ternyata itu bisa dicetak menjadi furniture. Bahkan kemarin kita kunjungan ke Kertabumi ya Ustaz Aan ya. Itu tutup botol air mineral itu ya Kanara, itu bisa dirubah sama mereka. Itu menjadi kursi, menjadi meja. Bahkan bisa menjadi salah satu material untuk ngebangun gedung. Gitu Ustaz. Ya, gitu. Bahkan saya lihat di YouTube juga ada pacarnya Kak Owen ya, tahu Kak Owen nggak? Oh iya. Ya kan? Itu dia bikin sekolah di Lombok, itu dari sekolahannya itu dari plastik. Jadi kayak Lego Ustaz. Dan inilah yang akan kita didik supaya anak-anak kita bisa peduli terhadap hal kecil ini, gitu loh. Jadi ketika nanti ke depan mereka di masyarakat, nah mereka bisa menjadi agen-agen perubahan yang bisa mendidik dan juga mengajak masyarakat untuk bisa aware terhadap lingkungan. Itu mungkin salah satu case saja yang sampah, ya mungkin nanti juga ada lagi tentang hemat energi, kemudian juga penghematan air, penghematan listrik, dan ini betul-betul akan kita ajarkan kepada santri-santri kita seperti itu. Ustadz Aan, ada yang ingin ditambahkan? Iya, sebetulnya tadi yang udah disampaikan Ustadz Bintang itu betul ya. Itulah cita-cita kami mendirikan pondok pesantren dari Alamah. Mendidik anak-anak yang punya daya tahan, mendidik anak-anak yang punya kekuatan. Untuk apa? Sebetulnya tadi berwirausaha, kreatif, yang sadar lingkungan. Karena masalah lingkungan ini perlu kesadaran dan penyadaran. Karena tentu kalau misalnya anak-anak tidak pernah dididik untuk concern terhadap isu lingkungan, maka sampai usia dewasa pun tidak akan pernah punya fokus ke sana. Padahal dunia itu sekarang membutuhkan generasi yang memahami masalah sustainability atau keberlanjutan dari alam. Nah itu makanya di kami, insya Allah lah kami akan sangat serius menyiapkan banyak program, dan mungkin buat Bapak Ibu, buat teman-teman semua yang punya minat yang sama, nanti dapat bergabung lah di pondok pesantren Darul Alamah begitu. Promosi sekalian. Ya.
Masya Allah, langkah seperti itu penting banget di masa sekarang. Jadi pesantren nggak cuma mencetak generasi beriman, tapi juga berperan nyata menjaga alam ya Ustadz. Betul. Waduh, ini sudah sampai pertanyaan terakhir ternyata Ustadz. Oh ya, nggak terasa ya? Nggak kerasa ini ya. Iya. Baik, ini pertanyaan terakhir nih Ustadz. Setiap lembaga pendidikan pasti punya harapan yang besar untuk masa depannya. Nah, seperti apa sih harapan untuk pesantren yang berwawasan alam ini? Mungkin Ustadz Aan? Harapan ya. Harapan. Oke. Harapannya itu adalah akan muncul generasi Indonesia atau generasi emas Indonesia yang kuat imannya. Kuat imannya. Kemudian kedua, punya mentalitas dan daya tahan juga yang kuat karena punya iman tadi. Tetapi jangan lupa punya wawasan yang tidak sempit tapi luas atau wawasan global. Makanya kenapa kami juga di Pondok Pesantren itu diajarkan juga seperti critical thinking, kecakapan berpikir. Itu penting untuk apa? Hidup di era sekarang, gitu ya. Nah, yang ketiga, ini juga memang cita-cita kami ya. Bagaimana nanti anak-anak yang kami didik ini ke depannya itu betul-betul menjaga keberlangsungan alam. Kalau tidak kita mulai saat ini di Pondok Pesantren misalnya, kapan lagi kita akan memulainya? Betul. Karena dunia ini terus berjalan dan dunia ini nggak mungkin kalau mengalami kehancuran, tunggu dulu nanti aja hancur, nggak bisa. Bisa, betul. Maka kesadaran itu harus dibangun dari sekarang. Apakah harus besok? No, dari sekarang. Dimulai dari mana? Pendidikan. Karena kami yakin sekali dalam membangun suatu peradaban yang paling mungkin dilakukan adalah intervensi pendidikannya. Kalau misalnya ada satu peradaban yang kacau balau, pasti ada masa di pendidikannya. Dan kami di Pondok Pesantren tidak mau termasuk orang-orang yang memang tidak concern, bahkan termasuk orang yang cuek kaitannya dengan penyiapan kader terbaik, wabil khusus untuk anak-anak di bangsa Indonesia ini. Masya Allah. Kira-kira itu sih cita-citanya. Mungkin kayak Bintang bisa menambahkan itu. Iya. Jadi harapan kami sebenarnya bahwasannya ini bukan hanya tugas dari Pondok Pesantren Dar El Alama. Ini menjadi tugas kita semua. Ajakan ya. Ya, ini Betul. ajakan sebenarnya, dan bahkan seharusnya kalau kami sebenarnya senang dan bersyukur jika memang ke depan itu banyak sekali orang-orang, lembaga dan institusi yang betul-betul berfokus terhadap lingkungan dan alam. Gitu loh. Kami ingin sekali mudah-mudahan Dar El Alamah ini bisa menjadi salah satu garda terdepan ya, salah satu jawaban dari tantangan zaman ini, salah satu solusi dari permasalahan yang ada. Karena kita ingin sekali bahwasannya anak-anak kita bisa menjaga alam ini dengan sebaik-baiknya. Anak-anak kita bisa menjaga lingkungan dengan sebaik-baiknya. Dan jika mereka sudah aware, sudah peduli terhadap dua hal itu, ya, lingkungan, alam, dan sudah dilapisi dengan ilmu yang luar biasa, dan sudah dilapisi juga dengan akhlak yang mulia, insya Allah mereka akan bisa menjadi pendakwah-pendakwah, akan menjadi pensiar-pensiar untuk mengajak kebaikan, gitu. Mungkin kita tahunya pendakwah itu yang ngajakin yang biasa tablik akbar gitu, tidak. Tetapi pendakwah itu juga kalau memang bisa mengajak kebaikan terhadap lingkungan, menjaga kebaikan terhadap alam, ini juga bisa kita panggil mereka dengan pendakwah atau agen perubahan. Mungkin itu kita perlu pencahaya peradaban. Pencahaya peradaban. Jadi kami tuh punya cita-cita pondok ini menghasilkan para alumni nantinya yang menjadi cahaya-cahaya peradaban dimanapun. Kalau kami suka diskusi ya, jadi anak-anak santri kami itu nanti ketika diletakkan di pegunungan, mereka bisa menciptakan peradaban di pegunungan itu. Kalaupun tengah berada di tengah lautan, mereka bisa menciptakan peradaban di tengah lautan. Kalaupun toh diletakkan di padang pasir, mereka bisa mengubah padang pasir tadi jadi hamparan dedaunan, jadi hamparan pepohonan dan ladang yang tentunya bermanfaat untuk umat manusia sejagat. Itu cita-citanya, Kanara. Luar biasa banget. Kalau pesantren seperti Dar Alamah bisa jadi model pendidikan berkelanjutan, pasti dampaknya luar biasa untuk Amin. masa depan bangsa. Oh iya sahabat Dalmah, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara nih. Terima kasih sudah setia menyimak sampai akhir, dan tentu saja terima kasih banyak Ustadz Bintang dan Ustadz Aan atas ilmu dan inspirasinya. Setiap ilmu yang kita dengar semoga tak hanya berhenti di telinga, tapi juga menyentuh hati dan menggerakkan langkah kita menuju kebaikan.
Saya beserta narasumber pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kurang dan salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.